Di balik peperangan Pakistan dan India yang selama ini sudah berlangsung selama ratusan tahun, ada kemungkinan peran kopi di dalamnya. Penasaran kan? Sama, aku juga. Yuk, simak video ini sambil selesai, kita bahas bareng-bareng. Di dalam sebuah kegelapan sejarah, di mana terjadi peperangan antara pihak A ataupun pihak B, yang kita mau bahas di sini adalah India dan Pakistan. Ini berkisah tentang perebutan kekuasaan, wilayah, bahkan kemungkinan besar ada unsur lain. Apa itu? Di balik perebutan sebuah wilayah, yaitu kopi di dalamnya. Dan pada kisah kopi kali ini, kita akan membahas tentang efek jangka panjang oleh peran yang dulu dimainkan oleh Baba Budan. Di mana awal mulanya kopi yang berhasil dibawa oleh Baba Budan dari Arab menuju ke India, ini perlahan diketahui oleh pihak Arab. Di mana seperti yang kita bahas pada video sebelumnya, keberhasilan seorang ulama muslim sufi bernama Baba Budan yang berhasil membawa bibit kopi dari Arab menuju ke India. Kemudian beliau berhasil membudidayakan tanaman tersebut, padahal berawal dari 7 butir nih. Beliau berhasil menanam dengan baik dan bahkan sampai meluas. Nggak cuma sekedar di wilayah India, yaitu tepatnya di wilayah Chikmagaluru, Karnataka di wilayah barat India, yang pada saat ini kita kenal sebagai Bukit Baba Budan Giri. Namun, keberhasilan beliau menanam kopi di wilayah India pun akhirnya diketahui oleh bangsa Arab. Dan pada saat bersamaan, bangsa Arab menyadari bahwasanya nggak mungkin nih, ya kan, kita menghukum seseorang yang telah berhasil membawa keluar bibit kopi dari Arab ke India. Karena seperti yang kita ketahui, bibit tersebut telah menyebar luas ke berbagai negara lain seperti Ceylon, Sri Lanka, dan sekitarnya. Karena bangsa Arab menyadari nggak mungkin untuk menghukum salah satu orang yang terbukti membawa atau menyelundupkan bibit kopi dari Arab ke India ini, akhirnya mereka melakukan hal yang benar-benar di luar prediksi. Penasaran kan? Ini dia salah satu teori konspirasi yang mungkin bisa jadi salah ataupun benar. Silahkan buat teman-teman yang mungkin juga mengikuti kisah tentang Baba Budan dan semua ceritanya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar dan kita diskusi bareng-bareng. Sedikit kita flashback ke masa di mana Arab mengendalikan dan memonopoli bibit kopi juga jalur distribusinya. Pada abad ke-15, mereka mengontrol secara ketat, bahkan pemasukannya dalam sebuah undang-undang dengan aturan sesiapapun yang membawa ataupun kedapatan menyelundupkan bibit kopi keluar daripada Arab, orang tersebut pasti dihukum mati. Jelas bukan tanpa alasan, bangsa Arab memberlakukan aturan yang ketat yang mereka khususkan untuk peredaran kopi yang selama ini mereka kelola sendiri. Dan ini dia salah satu alasan atau kemungkinan yang terjadi yang dilakukan oleh bangsa Arab terhadap bibit kopi tersebut. Mereka telah mengetahui fungsi dan cara memanfaatkan kopi ini dengan baik. Terbukti dari sekian banyak catatan dan literatur yang saya dapatkan, bangsa Arab pada masa tersebut sering memenangkan peperangan-peperangan melawan negara lain ataupun melawan kaum-kaum lain. Maka dari itu, ada kemungkinan besar bangsa Arab menggunakan ini sebagai senjata dan menjadikannya sebagai sesuatu yang memang benar-benar dirahasiakan. Atas dasar kemenangan-kemenangan yang luar biasa ini, beberapa petinggi dari negara-negara lain pun berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan rahasia militer dan kekuatan yang dimiliki oleh bangsa Arab. Dan
ada kemungkinan Baba Budan bukan sekedar seorang ulama muslim sufi yang hanya berangkat haji dari India ke Arab dan untuk melakukan ibadah. Terbukti beliau melakukan sesuatu yang bisa kita sepakati itu merupakan hal yang non-Islam banget ya. Dia membawa keluar kopi yang seharusnya tidak boleh dibawa keluar dari wilayah Arab, dan dia telah melanggar aturan tersebut. Ini juga dibuktikan dengan proses Baba Budan selama menunaikan ibadah haji. Dia menetap di Arab untuk waktu yang lumayan lama. Atas dasar apa? Nggak cuma sekedar memperdalam ilmu agama, beliau juga kemungkinan mendapatkan misi untuk mendapatkan kepercayaan dari pihak Arab untuk bisa menjadi seorang ulama besar di sana. Seperti yang kita ketahui, untuk mereka dengan status sosial sebagai ulama besar di sana pada saat itu, kemungkinan besar mendapatkan banyak privilege. Salah satunya adalah mendapatkan akses untuk bisa menikmati kopi dan untuk bisa mempelajari seperti apa kopi ini dikelola, mulai dari bagaimana mereka menanamnya, bagaimana mereka memproses, dan kemudian memperlakukan biji kopi ini dari buah hingga menjadi sebuah minuman seperti yang kita nikmati saat ini. Hingga akhirnya, setelah sekian lama dan melalui proses yang panjang, beliau mendapatkan kepercayaan dari bangsa Arab, pun akhirnya beliau memahami seperti apa fungsi kopi selama ini. Untuk yang beliau dapatkan adalah sebagai stimulan atau mungkin perangsang untuk dapat beribadah di malam hari hingga menuju pagi. Tapi di satu sisi lain, para bala tentara Arab menggunakan kopi ini sebagai doping untuk mereka berjaga di wilayah perbatasan Arab hingga pagi dan mendapatkan stamina yang fit. Mungkin dari segi pemanfaatan berbeda antara apa yang didapatkan oleh para ulama dan oleh para tentara di sana. Tapi di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya kopi bisa diambil manfaatnya. Salah satu manfaat yang bisa kita lihat secara pasti di dalamnya yaitu kafein yang membantu mereka terjaga pada malam hari. Dan jika kita lebih teliti, juga jeli, di dalam kopi itu sendiri terdapat banyak zat, lebih dari 1000 zat kompleks di dalamnya. Salah satu zat yang sering dimanfaatkan dan sampai saat ini masih diteliti yaitu kafein. Jumlahnya dalam kopi bisa sangat bervariasi. Kafein ini misal dalam satu espresso ada kandungan 70 mg kafein. Dan pada satu gelas kopi tubruk dengan penggunaan kopi 8 gram per sajian ada 100 mg kafein di dalamnya. Selain itu, kopi juga bisa membantu meningkatkan fokus, menahan rasa lapar, dan menambah stamina bagi peminumnya. Maka dari itu, kita sepakati, kopi mempunyai peran yang besar untuk kekuatan militer Arab ataupun kekuatan ulama di sana. Dan setelah Baba Budan mengetahui hal ini, akhirnya beliau menyusun rencana untuk bagaimana bisa membawa bibit kopi keluar daripada Arab menuju ke India dengan tujuan bisa memanfaatkan kopi seperti halnya bangsa Arab memanfaatkannya selama ini. Ini dia yang seru. Setelah beliau bisa menyusun rencana dan akan berniat untuk mengeksekusi rencana tersebut, beliau menyadari bahwasanya bagi ulama besar di sana ada sebuah privilege yang tidak dimiliki orang lain, yaitu pada saat mereka melakukan perjalanan keluar Arab, mereka tidak dicek secara detail oleh tentara yang ada di perbatasan. Dan itu merupakan peluang besar bagi beliau yang telah mendapatkan kepercayaan dari bangsa Arab untuk bisa membawa bibit kopi ini dengan aman. Setelah melalui perjalanan panjang dan sampai Baba Budan di India, akhirnya beliau langsung
menuju ke Bukit Chikamagaluru, Karnataka di wilayah barat India untuk menanam 7 bibit kopi yang beliau bawa dari Arab untuk dikembangkan di India. Setelah berlangsung sekian lama, akhirnya bibit kopi itu tumbuh dan menyebar luas di wilayah perbukitan Chikamagaluru, Karnataka, India. Dari cerita singkat tersebut, cerita tentang seorang Baba Budan yang kita kenal sebagai ulama muslim sufi besar di sana, apakah pantas sekiranya beliau melakukan atau melanggar aturan yang seharusnya tidak beliau langgar? Setelah bangsa Arab mengetahui perbuatan Baba Budan, mereka pun tidak bisa menghukum Baba Budan secara langsung. Ini karena undang-undang dan aturan yang diberlakukan oleh bangsa Arab itu berlaku di negara mereka dan tidak berlaku di negara lain. Selain batasan tersebut, negara Arab juga menyadari hal ini sudah terlambat. Walaupun dihukum mati, seseorang yang telah membawa bibit kopi tersebut keluar daripada Arab, ini tidak akan mengubah sejarah di mana kopi telah menyebar ke banyak wilayah selain India. Akhirnya, setelah pertimbangan yang panjang, bangsa Arab memutuskan untuk tidak melakukan apapun kepada Baba Budan. Tapi, bangsa Arab memutuskan untuk bersekutu dengan negara lain, di mana ada sebuah negara yang bisa kita sebut yaitu Pakistan, pada saat itu masih bergabung dengan India. Dan ada kemungkinan mereka akan berkonflik di masa depan. Pasti kalian penasaran kan? Kenapa bangsa Arab memilih Pakistan sebagai sekutu untuk kemudian melakukan peperangan melawan India? Seperti yang kita ketahui, di wilayah Pakistan itu sendiri terdapat banyak kaum muslim di sana. Dan bersamaan dengan hal itu pula, konflik peperangan yang berlatar belakang urusan agama ataupun berlandaskan dasar agama ini bisa dilakukan. Dan yang jadi menarik adalah peperangan tersebut nggak terjadi cuma satu kali. Sampai saat ini, Pakistan dan India masih berperang. Bahkan telah berubah tujuan mereka untuk berperang, yaitu memperebutkan wilayah Kashmir. Perang dan konflik antara India dan Pakistan merupakan perang dan konflik yang terjadi sejak pemisahan India pada Agustus 1947. Terdapat 3 perang utama dan 1 perang kecil di antara kedua negara, serta beberapa pertikaian di perbatasan. Beberapa perang yang terjadi antara India dan Pakistan. 1. Perang India dan Pakistan yang terjadi pada tahun 1947. Pakistan merebut sepertiga wilayah Kashmir. Pakistan mengklaim bahwasanya Kashmir sebagai wilayahnya. Dan yang kedua, Perang India dan Pakistan pada tahun 1965. Pasukan Pakistan berusaha memasuki teritori Kashmir untuk memicu pemberontakan oleh Kashmir. Akan tetapi, rencana ini gagal dan penyusup dapat ditemukan, sehingga India membalas hal ini. Dan perang ini diakhiri dengan gencatan senjata, dan India dapat merebut sedikit teritori dari wilayah Pakistan. Dan perang ketiga yang terjadi pada tahun 1971. Bangladesh meminta kemerdekaan dari India. Tentara India melakukan perlawanan dan jutaan pengungsi pindah ke Bhutan. India membantu Mukti Bahini Bangladesh dan menaklukkan Pakistan sehingga Bangladesh bisa merdeka. Dan kemudian perang keempat yang terjadi ini pada tahun 1999. Juga bisa kita sebut sebagai Perang Kargil, yaitu tentara Pakistan dan beberapa pemberontak Kashmir merebut pos tentara India. Kemudian India membalas dan merebut kembali pos tersebut. Tekanan internasional terhadap Pakistan membuatnya mundur. Perang berakhir dengan India merebut Kargil dan isolasi diplomatik Pakistan. Kesimpulannya, peperangan yang terjadi dan berlangsung secara lama ini menyiratkan berbagai konflik di dalamnya antara agama,
kepercayaan, wilayah, dan perebutan kekuasaan. Walaupun agama seringkali menjadi katalisator untuk pemicu perang bagi kedua belah pihak, tapi hal ini bisa kita cegah dengan adanya dialog, pengertian, serta penghormatan terhadap pluralitas agama. Ini bisa menjadi dasar untuk perdamaian bisa terjadi. Mungkin ini adalah saat di mana kita merangkul keberagaman sebagai kekuatan, bukannya menjadikan keberagaman tersebut sebagai landasan dasar untuk berperang, dan bersama-sama kita menuju kedamaian dan kebersamaan yang berlanjutan.